Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apelia dengan NIM 23005220818. Saya berasal dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengambilan sampel. Anggota kelompok saya. Jadi, teknik pengambilan sampel atau teknik sampling ini terbagi dua. Yang pertama ada probability, yang kedua ada non-probability. Jadi, probability ini adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probability ini terbagi lima. Caranya yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportional stratified random sampling, yang ketiga disproportional stratified random sampling, yang keempat cluster, yang kelima systematic sampling. Terus yang kedua ada non-probability, yaitu teknik sampling di mana setiap anggota populasi tidak mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dan probability ini terbagi empat. Yang pertama sampling kenyamanan, yang kedua sampling penilaian, yang ketiga sampling kota, yang keempat ada sampling bola salju. Baik, yang pertama itu dari teknik sampling probability itu ada simple random sampling, yaitu di mana cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan serata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Contohnya jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Pekalongan tahun 2013. Yang kedua ada siswa kelas 7 SMP 1 Selang Kabupaten Lombok Timur tanpa melihat status sekolah. Selanjutnya yaitu ada stratified random sampling. Untuk keperluan mengestimasi parameter populasi rata simpanan baku harian dengan ketelitian yang lebih besar adalah dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok menjadi lebih homogen daripada keseluruhan populasi dan mengambil sampel dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok dalam populasi yang dibagi ini disebut dengan serata, dan pengambilan sampel dari setiap serata atau tingkat ini disebut sebagai teknik pengambilan sampel berjenjang atau bertingkat atau berlapis. Contohnya, seorang peneliti di bidang kesehatan ingin mengetahui asupan gizi anak-anak sekolah dasar di Kota Pekalongan usia 6-12 tahun. Untuk itu diambil sampel sebanyak misalnya 150 dari populasi 15.700 anak, karena Kota Pekalongan terdiri dari 20 kecamatan dengan kondisi yang sangat heterogen, baik dilihat dari wilayah, status sekolah, jenis kelamin siswa. Maka dilakukanlah sampling dengan teknik stratified random sampling dengan cara membuat strata tingkatan seperti berikut. Yang ketiga ada disproportional stratified random sampling. Disproportional stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok berdasarkan kriteria tertentu dan jumlah sampel dari setiap strata diambil secara tidak proporsional dengan ukuran strata tersebut di populasi. Rumusnya yaitu total stratum populasi dibagi total populasi dikali ukuran sampel. Yang keempat ada cluster. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil atau cluster lalu dipilih secara acak dari beberapa cluster tersebut. Yang kelima adalah systematic sampling. Teknik systematic sampling adalah metode pengambilan sampel di mana elemen pertama dipilih secara acak, lalu setiap elemen adalah interval berikut dipilih dari daftar populasi. Metode ini lebih efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana dan memastikan sampel tersebut tersebar merata di beberapa populasi. Interval dihitung untuk membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan. Lanjut yaitu teknik sampling non-probability. Yang pertama ada sampel kenyamanan. Sampel ini di mana elemen-elemen dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan tanpa upaya sistematis untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Peneliti hanya mengambil responden yang paling dekat atau mudah dijangkau, seperti orang yang kebetulan ada di lokasi survei. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data cepat dengan biaya minimal, meskipun seringkali menghasilkan sampel yang bias karena tidak mencakup variasi yang
populasi yang luas. Kedua, ada sampel penilaian atau proportion sampling. Metode pengambilan sampel di mana peneliti menggunakan pettiness subjektif atau keahlian pribadi untuk melihat elemen-elemen yang dianggap paling relevan atau representatif untuk tujuan penelitian. Pemilihan didasarkan pada kriteria spesifik yang ditentukan sebelumnya, bukan acak. Tujuan adalah fokus pada kasus-kasus yang memberikan insight mendalam, sering digunakan dalam studi kualitatif atau eksploratif di bisnis, meskipun hasilnya sulit digenerasi karena sifatnya subjektif. Metode pengambilan sampel di mana populasi ini dibagi menjadi subkelompok atau kota berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia atau jenis kelamin. Kemudian elemen-elemen dipilih secara non-acak hingga kota masing-masing terpenuhi. Mirip dengan stratified sampling tapi tanpa elemen acak. Tujuannya adalah memastikan ekspektasi proporsional dari berbagai kelompok dengan cara yang efisien, seiring menggunakan survei pasar untuk meniru komposisi populasi tanpa proses acak yang rumit. Yang keempat, sampel bola salju. Metode pengambilan sampel di mana responden awal dipilih secara sengaja, kemudian mereka mereferensikan atau memperkenalkan responden lain yang relevan, sehingga sampel berkembang seperti bola salju yang menggelinding. Proses ini tergantung pada jaringan sosial atau koneksi responden. Tujuannya adalah untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi, seperti komunitas niche, meskipun sangat rentan terhadap bias karena cenderung membentuk kelompok homogen yang saling terhubung. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.